pagi, Ibu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, materi pada hari ini mengenai siklus air. Apakah kalian sebelumnya sudah mempelajari apa itu siklus air? Sudah, Ibu. Jadi apa yang kamu tahu tentang siklus air? Ibu, itu siklus air adalah proses perputaran air di bumi. Oke. Ini sudah pembelajaran. Nah, mengapa air di bumi tidak pernah habis? Itu adalah salah satu hal yang menyebabkan air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Begitu juga seterusnya. Nah, ini adalah proses terjadinya siklus air. Meliputi presipitasi, infiltrasi, limpasan, transpirasi, kondensasi, dan evaporasi. Evaporasi di sini yaitu di mana air laut menguap karena panas oleh sinar matahari, lalu air ini akan menjadi awan, yaitu melalui proses kondensasi. Lalu dari awan ini akan berjalan ke daratan dan akan turun hujan, yaitu di mana itu adalah proses infiltrasi. Dari air hujan ini akan diserap oleh air tanah menuju lagi ke air laut, itu disebut sebagai limpasan. Sebelum saya beri tugas, saya ingin tanya kepada kalian, apa sekali evaporasi itu kan penguapan air. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu, saat kita menjemur baju yang awalnya kan basah, nanti lama-lama jadi kering. Oke, benar. Lalu, misal saya kasih perumpamaan, apabila hutan yang ada di gunung itu kita tebang. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi pada air hujan saat jatuh ke tanah? Apakah tanah masih bisa menahannya? Gimana menurut kalian? Oke. Nggak bisa, Ibu, karena pohonnya kan ditebang, jadi airnya nggak bisa meresap. Terus nanti bisa bikin banjir. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Tugas hari ini yaitu menempel bagian dari urutan siklus air. Nah, tugasnya kelompok. Agar mempermudah kalian, kelompoknya dibagi menjadi dua, yaitu depan dan juga belakang ya. Baik, Ibu. Nah, silakan ini kalian tempel bersama kelompok kalian. Setelah itu, setelah kalian tempel, kalian akan mempresentasikan di depan apa itu evaporasi dan juga bagaimana siklus-siklusnya. Ini ya, silakan kalian ke sebelah, ke belakang. Ini buat kalian. Ke belakang. Terima kasih, Bu. Baik, apabila kalian merasa kebingungan, silakan tanya ke Ibu, oke? Oke. Gimana anak-anak, pengerjaannya sangat seru? Seru. Oke. Saja kita berada di sesi presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok depan apa belakang? Belakang aja, Ibu, belakang. Belakang di depan. Oke, ya teman-teman. Baik, kelompok depan silakan. Baru nanti kelompok belakang. Tepuk tangan buat teman-teman yang di depan. Silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke teman-teman, ini adalah hasil kerja dari kelompok kami. Ini adalah siklus air. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama dari proses penguapannya dulu ya. Ini ada evaporasi sama transpirasi. Nah, untuk yang evaporasi ini penguapannya berasal dari air laut ya.
Terus kalau yang transpirasi itu penguapannya berasal dari dedaunan yang berada di pohon-pohonan. Lalu setelah menguap, nanti akan membentuk embun-embun air yang dinamakan sebagai kondensasi. Setelah itu lanjut lagi sampai awan itu tidak sanggup menampung embun-embun yang sangat banyak, sehingga akan terjadilah hujan yang disebut sebagai presipitasi. Lalu setelah itu turun ke permukaan bumi dan nanti akan diserap lagi oleh tanah yang disebut infiltrasi. Lalu air itu akan lanjut lagi ke laut yang disebut sebagai limpasan. Oke, beri aplaus buat teman-temannya. Silakan bisa kembali. Ya. Selanjutnya kelompok belakang bisa maju. Beri aplaus buat teman-temannya. Jadi kami kelompok belakang mau menjelaskan urutan siklus air. Jadi air laut itu menguap, nah itu disebut evaporasi. Terus air yang menguap itu menjadi awan, itu disebut kondensasi. Terus dari awan ini akan jadi hujan, itu disebutnya presipitasi. Kemudian air hujan turun, itu disebut infiltrasi. Terus dari air hujan itu nanti meresap ke tanah. Nah, air hujan yang meresap itu nanti akan mengalir ke sungai, itu disebut limpasan. Tapi Ibu, maaf kami nggak tahu apa itu transpirasi. Oke. Transpirasi adalah di mana daun itu menguap ke atmosfer, sama dengan disebut kayak proses fotosintesis juga. Oh. Baik, beri tepuk tangan buat teman-temannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu mau bertanya, Depan dulu. air yang kita minum itu apakah baru diciptakan atau dari zaman purba? Aduh. Baik, jawabannya adalah sederhana banget. Airnya itu sama, namun tidak pernah hilang. Hanya saja itu kayak pindah-pindah dan berubah wujud gitu. Mengingat tadi siklus air kan terus berputar gitu, nggak pernah habis. Lalu tadi siapa? Saya Ibu. Saya izin bertanya, ketika kita membeli air minum dingin di luar botolnya kan berkeringat, itu kenapa ya Bu? Saya jawab ya. Nah, itu bukan air dari dalam botolnya, namun udara yang berada di sekitar botol itu tadi kan dingin, lalu airnya itu menempel dan berubah di botol atau kayak mengembun gitu kan. Kadang kalau kita naruh itu di freezer gitu kan, itu kan ada kayak udara dingin dari freezernya dan otomatis di botol itu mengembun. Itu air embunnya Ibu. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini dapat kita akhiri. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari saya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, silakan kalian pulang. Jadi di jalan ya. Iya Ibu.